Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, One Way Ministry. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry, yaitu yang seri ke-28 tentang kuasa doa penuh ya. Doa yang penuh kuasa ya, maaf. Doa yang penuh kuasa seri ke-9 ya. Ini penutup ya, jadi ini terakhir yang Tuhan ajarkan. Doa yang penuh kuasa ada 9 pokok ya, ada 9 seri, dan ini yang terakhir yaitu tentang doa Bapa kami yang di sesi-sesi sebelumnya sudah dikatakan. Itu ada sesi berapa saya lupa, bahwa doa Bapa kami itu merupakan doa penutup dari rangkaian doa-doa yang sudah diajarkan Tuhan sama kita, dan itu rahasianya sudah ditutup atau disimpulkan dengan doa Bapa kami ini, saudara ya. Jadi doa Bapa kami itu ada di Matius 6 ayat 9, saudara. Jadi doa Bapa kami itu adalah doa yang paling lengkap di antara doa-doa yang 8 seri kemarin ya. Jadi setiap doa seri-seri yang 1-8 itu akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadi setiap kita berdoa syafaat ataupun doa apapun, setelah selesai terakhir kita harus doa Bapa kami. Makanya di seri-seri khotbah saya yang dulu-dulu di awal sampai sekarang itu namanya perjalanan saya bersama Tuhan. Makanya sampai terakhir-terakhir ini Tuhan ajarkan itu, anggaplah doa kamu sudah menerima dan sebagainya ya. Yang poin pertama harus menggunakan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua harus muji dan menyembah Tuhan karena kita ciptaannya. Jangan pernah khawatir, pasti Allah beri yang terbaik bagi kita. Terus kemudian anggaplah sudah menerima, ya doa dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan unsur-unsur doa yang terdiri dari pribadi Roh Kudus, yaitu Galatia 5 Galatia 5 ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Nah, terus kemudian ada harus berdoa dengan sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus ya. Semuanya dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Terus kemudian nomor berapa ya itu ya, lupa saya itu. Terus habis itu setelah sukacita dan Roh Kudus itu harus doa syafaat ya, mungkin ya, yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu nanti aja lah lihat di seri-seri khotbah saya ya. Memang semuanya itu akhirnya rangkaiannya kemudian adalah Yakobus, yaitu berdoa dengan iman. Itu nanti besar kuasanya ya. Tapi intinya, saudara, intinya semua itu harus doa di dalam tuntunan Roh Kudus, karena yang bisa menuntun kita berdoa itu adalah Roh Kudus. Yang membuat kita bisa mengucapkan bahwa Yesus Tuhan itu adalah Roh Kudus juga. Jadi setiap orang percaya yang bisa mengaku mulutnya, bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidupmu yang bisa mengucapkannya itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu sebenarnya Roh Allah sudah ada dalam dirimu. Karena jikalau engkau bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, cuma Roh Kudus yang bisa mengatakan itu ya. Intinya sederhana. Jadi kita itu kalau mau kuat di dalam Tuhan ya, ini Tuhan ingatkan saudara pada pagi hari ini, diingatkan banget ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan berdasarkan daging kita, berdasarkan kuat dan gagah kita, seperti kemarin yang 26 atau berapa itu lupa saya, seri ke-26 ke-8 ya, Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan kuat dan gagahmu tetapi oleh rohku, kata Tuhan.
Makanya kalau dari itu digenapi di 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar, karena roh Allah itu, yaitu roh Allah itu roh yang lebih besar, ya pastilah ya, karena dia yang menciptakan kita, ya pasti rohnya lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini, ya pasti. Dan mengalahkan nabi-nabi palsu, kita akan dipakai oleh Allah untuk mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kehidupan kita ini bergantung dengan keadaan dunia, itu berarti kita sudah tertipu oleh bapak pendusta, ya. Dia yang menguasai dunia ini, bapak pendusta itu, ya. Wong Yesus aja dibohongi kok mau anak, tapi ya nggak bisa lah, namanya Tuhan Yesus dibohongi. Ya Tuhan Yesus tetap akan menggunakan firman Tuhan lah. Firman Tuhan mengatakan lah. Kita pun juga harus demikian saudara. Ada 9 seri doa itu, ya Tuhan Yesus yang pertama kali juga mengatakan harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Semuanya intinya tetap dalam pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kita bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya di bumi saat ini, makanya tugasnya dialihkan ke Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga, ya Tuhan Yesus bilang, wis ojo kuwatir, tenang ae, kowe tetep iso berjalan dalam kebenaran kalau Roh Kudus tuntun atas hidupmu. Nah, setelah itu Yesus naik ke kanan Allah Bapa di surga sekarang. Nah, nanti tinggal nunggu pada saat hari penghakiman, Tuhan Yesus datang menghakimi dunia, ya. Dia yang akan membenarkan, menyalahkan setiap manusia itu cuma Tuhan. Kalau kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus tidak bisa menyalahkan, tetapi dari buahnya lah kita bisa melihat orang itu benar sesuai tuntunan Roh Kudus atau tidak. Ya saudara, begitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui ada seseorang yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya Roh Kudus tuntun kita, pasti kalau Roh Kudus yang menyuruh kita suruh mendoakan mereka. Karena mereka itu anggota-anggota, orang-orang percaya Tuhan Yesus itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Kalau anggota tubuh Kristus ada yang jatuh dalam dosa, itu berarti tubuh kita sakit. Nah, kita perlu mengobatinya. Nah, itu saya akan ulang-ulang terus ini. Setiap session akan saya ingatkan terus ini. Jadi kalau kita ada hamba Tuhan yang masih jatuh di dalam kedagingan, sukanya uang untuk melayani Tuhan, ya kita doakan supaya diluruskan oleh Tuhan, supaya Tuhan itu membuka hatinya, bukan uang. Tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Ya, makanya di doa Bapa Kami ini kan kita bahas, ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa ya, yang hidup belum di dalam Tuhan, ya, belum di dalam tuntunan Roh Kudus, kalau kamu berjalan dalam kedagingan kamu akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Karena keinginan-keinginan dagingmu itu akan membuat kamu semakin terpuruk, jatuh di dalam tipu muslihat bapa pendusta, dan kamu diikat olehnya. Yang kamu utamakan adalah uang, yaitu kekayaan, kehormatan, terus kedudukan, terus apalagi ya pokoknya hal-hal kedagingan lah yang utama. Itu di dalam Yakobus dikatakan, kamu tidak akan dijawab oleh Tuhan karena untuk kepuasan hawa nafsumu. Tetapi kalau kita mengalir sesuai tuntunan Roh Kudus, kita dibikin kaya secara duniawi, itu pasti nanti kita, uang harta kita itu hanya untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang terhina di dunia ini. Nah, itu benar. Nanti hartamu untuk melayani hal-hal yang seperti itu. Itu kata Tuhan. Pada saat kapan kita melayani Tuhan? Pada saat kita melayani saudara kita yang paling hina dan terhina, yang miskin, yang terhina.
Pada saat kapan kita melayaninya? Pada saat dia nggak bisa makan, kita kasih makan. Pada saat dia nggak bisa minum, kita kasih minum. Pada saat dia istilahnya nggak punya tumpangan, kita beri tumpangan. Pada saat dia nggak punya pakaian, nah kita kasih pakaian. Nah itulah namanya pelayanan di dalam Tuhan, ya. Kalau melayani sesama yang sudah mampu, itu Tuhan katakan itu bisnis, nah gitu loh. Nah, itu bisnis namanya. Lah kita butuh bisnis tuh di dunia, betul. Terserah jenengan pemikirannya seperti apa, nggak masalah. Yang penting kita semakin diberkati, semakin memuliakan Tuhan, ya. Kalau di Islam itu, kalau orang-orang sholatnya di Islam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti membesarkan nama Allah. Itu kalau di tempat kita di Kristiani ialah Tuhan Maha Raja, Tuhan Raja Maha Besar, ya. Nah nanti di season ini baru tahu, ya, artinya doa yang Nah ini maaf saudara, itu sudah diingatkan Tuhan untuk itu, supaya kamu tidak jatuh dalam berbagai macam percobaan. Jangan hidup dalam daging, hiduplah dalam roh. Kejarlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Nek kamu khawatir, kamu nggak percaya setelah mendapatkan kerajaan Allah dituntun dalam Roh Kudus, kamu tidak akan mendapat semuanya, ya. Maksudnya Tuhan itu di surga, di bumi, di surga dijamin. Kalau kamu di dunia tok ngejar harta kekayaan, semua duit tok, mamon semuanya, yang kamu dapatkan uang memang di dunia, tetapi kamu kerajaan surga tidak dapat. Nah itu bedanya di situ. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sudah mengingatkan kami tentang hal yang sepele supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu sesuai apa yang Kau mau dalam setiap hari kami, yaitu untuk memberitakan firman-Mu ini yang membawa penuh dengan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarnya, dan menjamin kehidupan kami di bumi dan di surga nanti. Ya Tuhan, jikalau kami mengiring Engkau, kami akan mendapatkan itu semuanya. Tetapi kalau kami tetap mengejar daging, kami dibohongi oleh bapa pendusta dan kami jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang penuh kuasa, yaitu melalui doa Bapa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut dan kami terima firman-Mu sebagai rema-rema dalam kehidupan setiap pendengar firman-Mu dan kami semuanya. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita menuju ke doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu yang jelas di Matius 6 ayat 9, ya, dan itu bisa dibaca di perikopnya Matius 6 ayat pasal 6, semua dibaca aja lah, lebih baik. Makanya terus terakhir itu ada yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Oke, kita fokus ya sekarang. Tadi sebelumnya itu saya doa pagi, dapatnya itu saudara harus diilingke, jadi jangan hidup di dalam daging. Nanti kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Wis to, ono dosa karo dosa tok. Percaya sama saya. Kalau hidup di dalam daging itu banyak dosa timbangan ndak dosa. Pasti banyak dosa. Wis to, percaya sama saya. Makane hiduplah di dalam roh, dalam tuntunan firman Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, supaya hidupmu kudus dan berkenan di hadapan Bapa, ya. Oke, fokus di Matius 6 ayat 9 sekarang ya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Loh, pertama kali kita berdoa itu diajar untuk memuliakan Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pertama kali itu Tuhan mengajarkan kita apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi hidup kita itu fokusnya pertama kali adalah menyebut nama Bapa kita di surga.
dikuduskanlah namamu. Dan hidup kita harus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau engkau tidak kudus, Allah kita itu kudus, saudara. Kudus karena mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Gampang toh hidup kudus, berjalanlah sesuai firman Tuhan. Ngomong angel lagi ayo coba. Angel, gara-gara apa sih? Si ngomong angel, ya uripmu dalam daging wae ya ngomongnya angel. Ya toh? Hidup kalau di dalam hawa nafsu mesti gitu. Jawabnya semua angel. Atau gini, saya mau tapi ya tapi goreng ya. Ya itulah manusia itu senengnya begitu, saudara. Sukanya itu daging. Makanya jatuh dalam berbagai macam pencobaan, terus banyak dosa. Dosa bisa dipulihkan cuma dengan cara satu, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam firman Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ajaran Tuhan itu. Apa sih ajaran Tuhan itu? Gampang ajarannya Tuhan kok. Apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ada 9 ajaran Tuhan yang harus diterapkan di dunia ini, yang harus kita pakai sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan orang-orang kudus. Ya, harus melakukan seperti itu, saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi pertama kali harus memuliakan Allah Bapa kita dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, banyak perbuatan daging dan dosanya, berarti itu antikris. Kalau firman Tuhan katakan, antikris itu orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan tapi perbuatannya perbuatan daging. Itu namanya antikris dan tidak dapat kerajaan surga. Antikris itu orang-orang yang ada di dalam kumpulan orang-orang percaya Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ben pedes ya wis, secara daging cek atine kesayat-sayat ya mbok ben wis tak omongke terus terang jujur, itu semua firman Tuhan yang mengajarkan. Kalau kamu masih kedagingan ya jatuh dalam dosa pasti wis. Tapi nek kamu dalam Roh Kudus ya dituntun dalam kebenarannya terus. Kamu enak akan mengalami, dijamin hidup sekarang dan yang akan datang sama Tuhan, ya. Itu loh lek melu Tuhan, ya. Terus apa? Cukupkanlah makanan kami pada hari ini secukupnya, Tuhan loh. Lek harta itu dicukupno sama Tuhan. Lek sampai kekurangan melu Tuhan Yesus sampai kekurangan, itu berarti ada masalah dalam hidupmu. Pasti hidupmu berdosa, hidup dalam daging, sehingga kamu gak dicukupkan makananmu pada hari ini. Ikut Tuhan pasti dicukupkan loh. Itu doanya itu luar biasa. Terus yang berikutnya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Kalau kita mau diampuni Tuhan, ampuni dulu saudaramu yang bersalah kepada kamu. Kalau kamu tidak mau ngampuni, ya kamu sendiri tidak akan diampuni oleh Tuhan. Gampang toh? Ikut Tuhan itu berarti kalau kita hidup dalam daging, dalam dosa, pasti nggak diampuni dan pasti tidak dicukupkan dalam hidupnya. Nah, yang terakhir, yaitu apa saudara? Yang terakhir, jauhkanlah kami dari yang jahat, ya Tuhan. Terus, lepaskanlah kami dari yang jahat. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Pasti. Ya, karena Roh Kudus itu yang kemarin di seri doa nomor 8 itu Roh Allah lebih besar kuasanya. Pasti diluputkan dari yang jahat. Karena kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dan dilindungi dengan malaikat Tuhan, maka orang-orang yang hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dia memiliki kuasa yang lebih besar daripada nabi-nabi palsu. Ilah zaman ini, penguasa roh, penghulu pemerintahan roh jahat di udara pasti dikalahkan. Karena apa? Karena Roh Allah lebih besar di dalam hidupmu. Dah, itu dah ya intinya ya. Nanti nek kurang marem lagi,
belajar di dalam kehidupan selanjutnya. Karena ini waktunya sangat mepet ya, jadi kita doa aja. Yang intinya pertama harus memuliakan Bapa, hidup kita harus kudus baru bisa ketemu dengan Bapa, dan kerajaan surga akan datang di bumi seperti di surga kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Itu ajarannya yang doa yang penuh kuasa sekarang. Makanya terakhir setiap doa harus ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur meskipun pendek firman ini kami yakin dan percaya akan membuahkan hasil yang terbaik, akan menjadi rema-rema dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di dalam setiap kehidupan menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya ya Bapa, biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa. Kami sambut hari-hari kami bersama dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami yakin dan percaya apa yang tak sempat kami pikir renungkan aja atas firman kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Demikian juga kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pendengar firman-Mu dan setiap orang yang tergabung dalam pelayanan-Mu, sarana-sarana yang sudah tersedia Tuhan, kami yakin kami sudah persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami serahkan semua hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami dengan secukupnya, ampunilah dosa kami dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa dalam tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Karena firman-Mu iya dan amin, terjadilah rema-rema atas setiap kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Engkau adalah Alfa dan Omega bagi kami. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini memberkati saudara, dan menjadilah umat-umat pemenang bersama tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai ketemu dalam season-season berikutnya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan.